Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 476-480. Sungguh tidak masuk akal. Apakah kamu berani melakukan ini di depan hidungku? Apakah kamu mencari kematian? Ye Junlin berkata dengan marah. Ye Junlin mengetahui bahwa orang asing ini menikmati banyak keistimewaan di Huaxia. Rekan saya tidak memiliki hak istimewa sama sekali. Segalanya sulit. Grup Sansing cabang Jiangnan memberikan terlalu banyak PDB dan lapangan kerja ke Provinsi Jiangnan setiap tahun, seringkali. Bahkan jika mereka mendominasi, semua orang akan menutup mata dan menutup mata. Mereka bahkan harus memperkenalkan banyak hal diskon, kebijakan. Kata King Long, bagaimana dengan ibu kota provinsi? Tanya Ye Junlin. Ibu kota provinsi berarti tidak akan dimintai pertanggungjawaban, dan setuju dengan grup Sansing untuk melakukannya. Setelah grup Sansing mendapatkan uang, mereka berjanji untuk melakukan lebih banyak kesejahteraan masyarakat dan amal. King Long menghela nafas. Bang, tiba-tiba, Ye Junlin membanting meja dengan keras. Itu tidak masuk akal. Bagaimana saya bisa membiarkan perusahaan asing mempengaruhi saya? Kita masih perlu mendengarkan mereka. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Kata Ye Junlin dengan marah. King Long sangat ketakutan. Ye Junlin sangat marah. Beritahu ibu kota provinsi untuk segera menangani masalah ini. Kata Ye Junlin, oke, saya mengerti. Ye Junlin mengerti bahwa properti faksi Yuan Sanhe adalah sepotong besar lemak. Begitu Yuan Sanhe jatuh, banyak orang yang menatapnya. Keluarga besar seperti keluarga Su dan keluarga Li mengetahui kebenarannya, jadi mereka tidak berani menyentuhnya sama sekali. Tetapi Sansing Group tidak mengetahui situasinya, dan mengandalkan kekuatan besarnya sebagai perusahaan asing, mereka melakukan apapun yang diinginkannya. Dia bahkan membeli industri senilai hampir 100 miliar dengan harga rendah beberapa miliar. Laba bersih lebih dari 80 miliar, mungkin ibu kota provinsi akan terbiasa dengan permasalahan mereka. Tapi Ye Junlin tidak mau, uang ini harus digunakan pada jalan yang benar. Siapapun yang ingin menggunakan uang tersebut, dia akan menggunakan siapapun. King Long membiarkan ibu kota provinsi menangani masalah ini. Ye Junlin datang ke grup Dongtian untuk mencari Li Ziran. Saya diberitahu bahwa Li Ziran sedang mendiskusikan kerjasama. Di luar ruang konferensi, Fu Guarui berkata kepada Ye Junlin dengan penuh semangat, Tuan Ye, Zheng Zihan dan Lu Mingjia yang kami kembangkan benar-benar terbakar. Hari ini, grup Sansing Korea Selatan datang kepada kami untuk bekerja sama. Saya ingin Zheng Zihan dan yang lainnya mendukung produk baru mereka, konon biaya endorsement-nya 100 juta. Ini baru kerjasama awal, dan ada serangkaian rencana di masa depan. Fu Guarui menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Ye Junlin mengerutkan kening ketika dia mendengar tentang Sansing Group. Apakah grup Sansing di ibu kota provinsi? Ye Junlin bertanya. Iya, itu mereka. Segera setelah itu, negosiasi kerjasama berakhir. Kerjasama awal telah tercapai, dan langkah selanjutnya adalah negosiasi harga dan penandatanganan kontrak. Li Ziran juga tersenyum. Sejak kedua film tersebut menjadi populer, semakin banyak perusahaan datang ke Zheng Zihan dan lainnya untuk mendukung atau berpartisipasi dalam aktivitas komersial. Kali ini, Sansing Group menandatangani ratusan juta dolar. Grup Dongtian telah membuka pintu di dunia hiburan. Nilai Zheng Zihan dan yang lainnya meningkat secara bertahap. Tuan Li, jika tidak ada masalah besar, saya akan menandatangani kontrak besok. Saya baru saja berkonsultasi dengan bos besar, dan dia umumnya setuju dengan persyaratan Anda, orang yang bertanggung jawab atas negosiasi tersebut. Adalah Yu Hui, sebuah senyuman, oke, tidak masalah. Li Ziran mengangguk. Datanglah ke kantor. Ye Junlin bertanya, apakah mereka menandatangani juru bicara untuk mendukung produk elektronik? Seperti kita ketahui bersama, produk elektronik Sansing Group tidak terkalahkan. Li Ziran menggelengkan kepalanya, tidak,
dukungan produk elektronik adalah rencana tindak lanjut. Sekarang mereka mengontrak Zheng Zihan dan yang lainnya untuk acara amal. Apa? Acara amal? Ye Junlin mengerutkan kening, merasa sedikit yang beralamat buruk. Benar, grup Sansing akan mengadakan acara amal di ibu kota provinsi baru-baru ini. Banyak selebriti dan tokoh sosial bergengsi yang diundang, dan selama Zheng Zihan dan yang lainnya hadir, mereka akan mendapatkan banyak uang untuk acara mereka. Penampilan Sansing kelompok ini benar-benar murah hati kali ini, dan dikatakan bahwa mereka akan menyumbangkan 1 miliar yuan untuk amal, yang sangat kuat. Tidak banyak perusahaan yang teliti seperti itu. Li Ziran tidak bisa tidak mengagumi. Bajingan, bau tak tahu malu. Ye Junlin, yang mengerti apa yang sedang terjadi, berkata dengan marah. Li Ziran terkejut, grup Sansing benar-benar penuh kebencian. Dana khusus 80 miliar yang semula digunakan untuk amal diambil secara cuma-cuma, dan kini hanya sekitar 1 miliar yang digunakan untuk amal, hanya untuk berpura-pura menjadi ibu kota provinsi. Yang paling mengesalkan adalah atas nama Sansing Group, para selebritis dan bintang diundang untuk memperkuat momentum tersebut. Ini amal, lebih baik dikatakan mempromosikan Sansing Group. Laporan ini bisa melebihi 1 miliar, penuh kebencian. Istriku tidak boleh menandatangani kontrak besok, kata Ye Junlin dengan marah. Li Ziran tampak bingung. Mengapa? Istri saya, tahukah Anda mengapa Sansing Group melakukan amal? Tanya Ye Junlin. Seharusnya untuk meningkatkan gengsi sosial, bisa dikatakan sebagai usaha yang teliti. Kata Li Ziran, tidak, karena grup Sansing harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka oleh ibu kota provinsi. Sebelumnya, mereka memotong ratusan miliar dana khusus untuk amal. Ye Junlin memberitahu Li Ziran tentang masalah tersebut. Lalu kenapa kamu tidak mengejarnya kembali? Li Ziran bertanya. Lebih besar dari Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Pertama, Sansing Group terlalu cepat, meskipun dana ini telah ditetapkan sebagai dana kesejahteraan masyarakat khusus. Mereka membelinya secara pribadi. Kedua, ibu kota provinsi juga terbuka untuk mereka. Tutup mata saja, saya hanya berharap mereka bisa berkembang dengan baik di ibu kota provinsi. Benar-benar menjijikkan, saya tidak menyangka akan memakan roti kukus darah manusia, dan berpura-pura menjadi perusahaan yang teliti di permukaan. Semuanya bohong. Faktanya, mereka semua vampir. Berapa banyak orang yang telah merampas uang hasil jerih payah orang miskin. Sialan. Saya pasti tidak akan menandatangani kontrak ini. Saya tidak akan mendapatkan uang hati hitam ini. Li Ziran sangat marah, meskipun dia diam-diam menerima banyak aturan bisnis. Namun dalam menghadapi benar dan salah besar, jangan pernah menyerah. Nah, ini istriku. Ye Junlin mengacungkan jempol. Saat keluar dari perusahaan, Ye Junlin bertemu dengan Zheng Zihan dan yang lainnya. Zheng Zihan dan yang lainnya bersikap sopan, mengira Ye Junlin adalah dermawan mereka. Tanpa Ye Junlin, mereka kini tinggal di ruang bawah tanah yang gelap dengan gaji 2 hingga 3 ribu sebulan. Bagaimana bisa ada kehidupan di mana Anda bisa menandatangani puluhan juta biaya pengesahan sekarang? Namun, Lu Mingjia tampaknya menjadi orang yang berbeda. Dia memberitahu Ye Junlin, Tuan Ye, sekarang Anda tahu bahwa kami berempat semua populer. Saya harap Anda tidak memberitahu siapapun tentang perburuan pekerjaan dan penjualan kami. Itu saja sejarah hitam bagi kita. Zheng Zihan buru-buru mendorongnya. Tetapi Lu Mingjia mengabaikannya dan melanjutkan, biaya manfaat sangat diperlukan. Jadi mari kita tentukan harganya, dan saya akan meminta seseorang menelepon Anda. Setelah itu, kami akan memperlakukannya sebagai jika kami tidak. Saya tahu, jika Anda mengatakan hal-hal ini, saya berjanji tidak akan membiarkan Anda pergi. Sekarang seluruh perusahaan tahu bahwa setelah Lu Mingjia menjadi populer, dia kehilangan akal sehatnya. Tidak ada yang peduli, biaya manfaat ya, oke, beri aku 1 miliar dulu. Kata Ye Junlin. Saat Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tercengang. Lu Mingjia memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Kamu benar-benar seekor singa, biar ku beritahu, jangan melangkah terlalu jauh. Ye Junlin mengabaikannya dan pergi.
Bagaimana orang ini bisa melakukan ini? Lu Mingjia sangat marah. Zheng Zihan berkata dengan tidak senang. Lu Mingjia, apa yang kamu bicarakan? Tuan Ye adalah dermawan kami. Ini akan memainkan peran 10%, jadi saya memberinya sejumlah uang sebagai pembayaran kembali. Tapi pria ini membuka mulutnya seperti singa. Lu Mingjia mendengus dingin. Zheng Zihan meliriknya, berbalik dan pergi dengan marah. Kenyataannya, banyak orang yang menjadi terkenal atau kaya dalam semalam. Sulit untuk menstabilkan keadaan pikiran, dan kebanyakan orang tidak akan mampu mengendalikannya, dan mereka semua akan terhanyut. Setelah Lu Mingjia menjadi terkenal dalam semalam, mentalitasnya banyak berubah. Pasangan yang pernah bersama mengabaikannya, dan pacarnya yang telah bersamanya selama 7 tahun juga putus. Dia juga banyak mengudara di perusahaan, kecuali Li Ziran dan beberapa orang, dia tidak memperhatikan siapapun. Ia bahkan sering melakukan pekerjaan pribadi untuk menghasilkan uang sendiri. Kehidupan pribadinya pun konon kacau. Li Ziran juga mengetahui hal ini. Apa, jangan berurusan dengan orang seperti ini? Ye Junlin bertanya, kedua film ini sedang laris manis, jadi kita tutup mata saja. Kata Li Ziran tak berdaya. Segera, dia mengubah topik. Namun, dia terlalu berlebihan. Dia dan Zheng Zihan membayar ratusan ribu dolar untuk 2 film ini. Tetapi melihat popularitas film tersebut, Lu Mingjia memintanya untuk memberinya dividen, setidaknya puluhan juta, atau mungkin gaji film berikutnya akan mulai setidaknya 20 juta. Tapi serius, anak ini sangat seksi, harganya sepadan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Zheng Zihan dan yang lainnya? Kurang dari BR lebih besar dari Ye Junlin bertanya. Li Ziran tersenyum dan berkata, Zheng Zihan dan yang lainnya sangat berterima kasih. Semuanya diatur oleh perusahaan, dan mentalitasnya tidak banyak berubah. Itu bagus, Ye Junlin tersenyum. Pada hari kedua, Yu Hui, perwakilan dari Sansing Group, datang untuk membahas kerjasama. Lu Mingjia, Zheng Zihan dan lainnya juga hadir. Lu Mingjia sangat bersemangat. Selama dia menandatangani kontrak, dia bisa mendapatkan biaya endorsement puluhan juta. Dia sudah berencana membeli rumah mewah dan mobil mewah. Semua orang menunggu di ruang pertemuan. Tidak lama kemudian, Li Ziran tiba. Jika Tuan Li merasa tidak ada masalah, tanda tangani saja kontraknya. Kata Yu Hui sambil tersenyum. Li Ziran tersenyum penuh arti. Maaf, Tuan Yu tidak bisa menandatangani kontrak ini. Boom, keputusan Li Ziran seperti sambaran petir, mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang memandangnya dengan tidak percaya. Bukankah kita sudah bicara baik kemarin? Sansing Group juga sangat murah hati, biaya pengesahan ratusan juta. Kenapa kamu tidak menandatanganinya? Sebelum Fu Guarui dan yang lainnya menjadi curiga, Lu Mingjia tidak bisa duduk diam. Mengapa Tuan Li, di mana kami dapat menemukan kerjasama ini? Baru-baru ini, begitu banyak pedagang yang mendekati kami untuk meminta dukungan. Mana yang harganya lebih tinggi daripada grup Sansing? Lu Mingjia menatap Li Ziran dengan tidak percaya. Ye Junlin di sebelahnya berkata dengan dingin, jika pemimpin mengatakan untuk tidak menandatangani, dia tidak akan menandatangani. Apakah Anda mempertanyakan keputusan pemimpin? Kamu, aku, Lu Mingjia membuat Ye Junlin terdiam. Tidak peduli bagaimana dia menjauh, dia tahu bahwa Li Ziran adalah roti dan menteganya. Berhentilah mengucapkan beberapa patah kata pun, Tuan Li punya pengaturannya sendiri. Zheng Zihan dan rekannya menarik Lu Mingjia. Lu Mingjia menjadi semakin lancang sekarang. Ketika para pemimpin sedang rapat, mereka akan menyela. Lu Mingjia sangat marah, namun, dia masih menahannya dengan tiba-tiba. Fu Guarui dan eksekutif tingkat tinggi lainnya segera bertanya, Tuan Li, apa yang terjadi? Kami tidak mengadakan pertemuan untuk membahasnya, jadi mengapa kami menolak menandatangani kontrak? Semua eksekutif tingkat tinggi tercengang. Yu Hui juga bertanya sambil tersenyum, Tuan Li, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Bukankah kita sudah berbicara dengan baik kemarin? Mengapa Anda menarik kembali kata-kata Anda hari ini? Lu Mingjia mau tidak mau menyela. Benar, Tuan Li,
Anda melakukan ini masalah reputasi. Anda tidak bisa naik ke level perusahaan dengan kemauan Anda sendiri. Reputasi kami para artis sangat penting. Meskipun Anda adalah bosnya, Anda bisa, jangan menipu kami, lancang. Tiba-tiba, Lee Ziran mengeluarkan raungan marah, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Para pemimpin perusahaan mengadakan rapat. Apakah Anda punya pendapat untuk dibicarakan? Anda menjadi semakin lancang. Lee Ziran tidak dapat menahannya. Ye Junlin diam-diam bersorak di sampingnya. Meskipun istri saya lembut, dia juga kuat saat dia sedang terburu-buru. Maaf, Tuan Lee. Lu Mingjia meminta maaf, lalu menundukkan kepalanya dan berhenti bicara. Ditegur oleh Lee Ziran di depan banyak orang, dia kehilangan muka. Ini adalah momen paling memalukannya, sangat marah. Lu Mingjia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berpikir dalam hati. Lee Ziran dan Ye Junlin, tunggu, saya akan membalas dendam. Lee Ziran menjelaskan kepada Yu Hui, Tuan Yu, saya memeriksa tadi malam dan menemukan bahwa perusahaan Anda itu tidak asli. Pesta amalmu hanya lelucon. Diam, mendengar ini, raut wajah Yu Hui berubah drastis. Lee Ziran sebenarnya tahu tentang ini. Jadi, aku tidak akan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti ini. Aku juga tidak mengizinkan karyawanku melakukannya. Tidak masalah jika aku tidak menandatangani kerjasama ini. Saya takut kehilangan muka terhadap grup Dongtian, Lee Ziran mencibir, dan Yu Hui juga mencibir. Ya, bukankah itu hanya beberapa bintang? Saya belum dapat menemukannya. Konyol, Anda tidak ingin bekerja sama dengan grup Sansing kami di masa mendatang. Setelah selesai berbicara, Yu Hui ingin pergi dengan marah. Sedangkan aku ingin menasihati perusahaanmu, jika kamu makan terlalu banyak roti kukus darah manusia, akan ada balasannya. Terlebih lagi, hampir 100 miliar, berapa banyak uang hasil jerih payah orang. Lee Ziran menasihati, kamu. Yu Hui menjadi semakin marah, dan membanting pintu. Ada keheningan di ruang konferensi, semua orang memandang Lee Ziran dengan heran, kata Lee Ziran. Dia ingin menjelaskan kepada para eksekutif ini alasan tidak menandatangani kontrak. Bagaimanapun, ini menyangkut rahasia grup Sansing. Tidak baik membiarkan terlalu banyak orang mengetahuinya. Mungkin akan ada bahaya. Lu Mingjia pergi dengan marah. Setelah keluar, Zheng Zihan bertanya dengan suara rendah, menurut Anda mengapa Tuan Lee tiba-tiba berhenti menandatangani kontrak? Tuan Lee pasti punya alasannya. Saya pikir lebih baik tidak menandatangani kontrak seseorang. Berkata, hehe, saya tahu alasan mengapa Lee Ziran tidak menandatangani kontrak. Lu Mingjia berkata, alasan apa? Semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Itu karena aku menyinggung suaminya, dia sengaja mencoba mempermalukanku. Tidakkah kamu melihat bahwa dia telah mengincarku pada pertemuan hari ini? Dia mungkin tidak ingin aku menandatangani dukungan apapun atau menerima pemberitahuan apapun. Hanya untuk menyegel aku, Lu Mingjia. Dengan garang berkata, Mingjia, jangan terlalu banyak berpikir, Tuan Lee bukan orang seperti itu. Kata Zheng Zihan, aku tahu betul, dia mengincarku. Di ruang konferensi, setelah Lee Ziran menjelaskan alasannya, semua orang setuju. Perusahaan yang memakan darah manusia dan roti kukus ini menggunakan uang hasil jerih payah orang lain untuk melakukan amal, sungguh keji. Iya, benar, jika grup Dongtian kita terlibat di dalamnya, saya khawatir kita akan menjadi seperti itu, ditusuk dari belakang di masa depan. Fu Guarui dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Apakah Anda takut grup Sansing akan membalas kami? Dalam hal sumber daya keuangan dan kekuatan, tidak ada seorang pun di provinsi Jiangnan yang dapat menandingi grup Sansing. Seseorang bertanya, tentu, Sansing Group jelas merupakan yang paling kuat secara finansial, tak tertandingi. Lee Ziran tersenyum, balas dendam diterima. Jangan lupa, kita memiliki Yunting Group di belakang kita. Yu Hui tidak meninggalkan Suhang, tetapi menemukan perusahaan hiburan lain. Bagaimanapun, Suzhou dan Hangzhou adalah yang terkuat di provinsi sekitarnya dalam industri hiburan.
Ada perguruan tinggi media yang bagus dan perusahaan hiburan yang bagus. Malam, Afterglow ada di Hotel Bintang 5. Ada beberapa orang yang berdiri di depannya. Lu Mingjia, Zheng Zihan, dan bintang-bintang baru-baru ini diambil oleh grup Dongtian. Afterglow tidak mau menyerah pada orang-orang ini. Toh gara-gara boomingnya kedua film tersebut baru-baru ini. Saat ini, lalu lintas Zheng Zihan dan lainnya terlalu padat. Yu Hui merokok cerutu dan berkata sambil tersenyum, "Kalian semua pasti tahu kenapa aku memanggilmu ke sini, kan?" Zheng Zihan dan yang lainnya tampak malu. Namun Lu Mingjia segera berkata, "Mungkinkah Tuan Yu ingin merekrut juru bicara kita saat ini?" "Iya." Pintar, Yu Hui tertawa. Zheng Zihan segera berkata, "Tuan Yu tidak bisa melakukannya. Pengesahan harus melalui perusahaan. Dan Tuan Li menolak Anda di siang hari." Yu Hui menyesap cerutunya. Dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah melihat hubungan antara Anda dan grup Dongtian. Menandatangani kontrak, mereka batasan Anda sangat luas, Zheng." Zihan dan yang lainnya mengetahui hal ini. Li Ziran menekankan demokrasi dan kebebasan, dan tidak akan membatasi mereka dengan aturan dan regulasi. Oleh karena itu, kontraknya sangat murah hati, dan mereka dapat menerima pekerjaan pribadi. Tidak seperti perusahaan hiburan lainnya, kontraknya adalah untuk membatasi Anda sampai mati, yang setara dengan menandatangani kontrak penjualan. Bahkan apa yang Anda makan adalah kebijaksanaan orang lain. Yu Hui melanjutkan, "Jadi, meskipun Anda melakukan pekerjaan pribadi, perusahaan tidak dapat menahannya, Yu." Hui melambaikan tangannya, dan asisten di sebelahnya segera membawakan kontraknya. Masing-masing 15 juta, ke depannya, produk elektronik grup kami juga dapat menandatangani kontrak dengan Anda, dan pendapatan tahunan Anda tidak kurang dari 80 juta, kata Yu Hui. Segera, mata Lu Mingjia berbinar tajam, dan dia melangkah maju dan berkata, "Oke, saya akan menandatanganinya, tidak masalah uang atau bukan. Selama Anda ingin mendapat kesempatan bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Sansing Group." "Oke." Mereka yang mengetahui kejadian terkini itu brilian. "Aku menyukaimu," kata Yu Hui, di depan Zheng Zihan dan yang lainnya. Lu Mingjia segera menandatangani kontrak. Ding dong, dalam waktu kurang dari 10 menit, 15 juta masuk ke rekening. Lu Mingjia sangat bersemangat sampai mati. Dia bekerja keras untuk membuat 2 film di grup Dongtian dan mendapat 500 ribu. Sekarang dia hanya mendukung badan amal ya. Anda bisa mendapatkan 15 juta, rumah mewah, mobil mewah, cantik, terserah kamu mau, yang lain iri banget. Lagi pula yang asli 15 juta. Zihan, apa yang masih kamu lakukan? Tanda, 15 juta? Jangan kasihan pada perusahaan. Kontrak mereka tidak menetapkan bahwa kami tidak dapat menerima dukungan pribadi. Lu Mingjia mendesak. Biarpun mereka tahu. Terus kenapa? Apa yang harus kita lakukan atau bagaimana? Bersambung.